Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, pada mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono Hesa MM, saya akan mempresentasikan dengan materi manajemen sumber dana. Oke, baik, yang pertama, aktivitas manajemen keuangan adalah penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Selanjutnya, pendanaan jangka pendek. Keuangan jangka pendek atau short term financial management merupakan pengelolaan aktiva lancar, kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan. Utang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar, untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada tipe pendanaan, yaitu ada spontan dan negosiasi. Untuk spontan, pembiayaan spontan atau spontaneous financing adalah pembiayaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan, meliputi utang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar, atau accrual utang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Account payable dan accrual merupakan unsecured short term financing, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Selanjutnya ada negosiasi. Sumber dana ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian dan formal untuk memperolehnya. Sumber pendanaan dapat berasal dari money market, kredit ataupun short term loans yang berasal dari bank dan perusahaan pembayar. Selanjutnya ada sumber dana dari internal dan eksternal. Untuk internal, sumber dana dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana, yaitu pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan ataupun kemampuan sendiri. Dana dari perusahaan terdiri atas dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. Selanjutnya, sumber dana eksternal. Sumber dana dari luar perusahaan atau external source, yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan berasal dari pihak bank, asuransi, dan kreditur lainnya. Dana yang berasal dari para kreditur adalah utang bagi perusahaan yang disebut sebagai dana pinjaman. Oke, selanjutnya ada sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama, utang dagang atau trade credit. Pemberian kredit dari suatu perusahaan ke perusahaan lain merupakan pinjaman jangka pendek dan sumber dana jangka pendek bagi perusahaan. Kedua, pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. Pinjaman tersebut hampir selalu menyertakan surat perjanjian utang yang disebut dengan promissory notes yang menyatakan kesanggupan perusahaan untuk membayar pinjaman beserta bunga yang telah disepakati disertai dengan jaminan. Ketiga, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan atau unsecured short-term loan. Peminjaman tetap harus membayar bunga untuk dana mengendap tersebut sehingga biaya real dalam kurung setelah memperhitungkan dana tertanam ini dari bunga yang harus dibayar menjadi lebih tinggi. Keempat, ada letter of credit. Adalah janji tertulis dari bank bagi pihak pembeli untuk membayar sejumlah uang pada perusahaan yang telah dituju atau penjual apabila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Kelima, commercial paper adalah surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan besar dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Oke, selanjutnya ada sumber pendanaan jangka menengah. Sumber dana jangka menengah biasanya antara 1 tahun hingga 4 atau 5 tahun dan lebih 5 tahun masuk sebagai sumber dana jangka panjang yang termasuk dalam kelompok sumber dana jangka menengah. Antara lain, leasing dan kredit bank berjangka maksimal 5 tahun. Yaitu makna dan bentuk leasing atau sewa guna adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal. Ada 3 bentuk utama dari transaksi leasing. Yang pertama, direct financial lease
Apabila lease mengadakan perjanjian sewa guna usaha atas aktiva tetap, kepemilikan aktiva tetap masih ada pada lessor. Kedua, sell and lease back. Apabila suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap tetapi untuk membiayai operasinya tidak mempunyai dana, sehingga aktiva tetap tersebut dijual dengan perusahaan leasing yang kemudian disewa lagi oleh perusahaan. Ketiga, leverage lease. Apabila nilai barang modal yang akan dibayar oleh lessor sangat besar dan ia tidak mampu menyediakan dana secara mandiri, lessor memerlukan lembaga lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai. Selanjutnya ada kredit bank berjangka. Yang pertama, term loan adalah salah satu jenis pembiayaan jangka menengah yang dikeluarkan oleh komersial bank, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier. Term loan memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan obligasi atau saham karena adanya biaya emisi pendaftaran dan biaya lainnya berkaitan dengan penerbitan obligasi satu saham. Kedua, term loan mempunyai kelebihan pada panjangnya periode pinjaman sehingga peminjam dapat memanfaatkan pinjaman tersebut lebih lama dan bagi kreditur. Term loan ini dapat diperjualbelikan jika kreditur membutuhkan pembelian dana segera. Ketiga, jenis dalam bentuk utama dari utang jangka panjang atau long term debt yaitu pinjaman obligasi atau bond payables. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada bond, adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu-waktu tertentu dengan tidak memandang debitur memperoleh keuntungan atau tidak. Kedua ada income bond, adalah jenis obligasi yang pembayarannya bunga hanya dilakukan pada waktu-waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapatkan keuntungan. Ketiga, convertible bonds adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi tersebut untuk pada suatu saat tertentu menukarkannya dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Keempat ada mortgage, adalah pinjaman jangka panjang yang memberi uang kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.